Bab 569. Peringatan dari Alexander Y. Di kota B, ruangan asosiasi Budo, saat ini suasana sangat menyedihkan. 8 ketua asosiasi yang sudah lama tidak terlihat berkumpul bersama, ini adalah suatu hal yang langka. Tapi semua orang di lapangan berwajah suram, seperti gunung berapi akan siap meledak. Setelah Samuel memberitahu beberapa orang apa yang dia terima, dengan berhati-hati menyingkir, karena takut menyinggung perasaan mereka. Plak. Ketua asosiasi ke-6 memukul meja dengan marah. Erikin, ini penipu. Beraninya dia menyerang asosiasi, dan membunuh kita, memang beraninya seperti beruang. Sepertinya aku menghilang terlalu lama, sampai seorang luar memandang rendah kekuatan kita. Ketua asosiasi ke-4 meniup dan mencibir. Ini juga adalah kesempatan. Hanya jika membunuh Sekte Qin, maka akan menunjukkan kekuatanku asosiasi Budao di kota B, dan membuat semua orang menunduk kita. Kata ketua asosiasi ke-7. Namun meskipun Erikin sangat sombong, tetapi kekuatannya sangat hebat, dan memiliki hak untuk arogan. Ketua asosiasi ke-3 pernah bertarung dengan Erikin menghela nafas dan berkata, kita tidak boleh ceroboh, kalau tidak kita akan celaka. Apakah ada kemungkinan untuk membuat orang ini menyerah? Tanya ketua asosiasi ke-8. Tidak ada kesempatan lain, kali ini kita menyinggungnya, dan dia telah tahu iblis wanita telah kita kurung di sini, kontradiksi tidak dapat didamaikan. Hanya dengan pertempuran, kamu mati dan aku hidup. Ketua asosiasi kedua menggelengkan kepalanya. Kenapa bisa salah paham sebesar ini? Kata ketua asosiasi ke-6 kesal, dan menunjuk ke sosok yang berdiri di samping Samuel. Bagaimana kamu ini sebagai direktur? Berapa banyak dari kita yang merawat iblis wanita itu, dan asosiasi Buddha semua ini bergantung pada kalian. Sekarang malah kamu membuat masalah, dan tidak bisa menanggulanginya. Kamu benar-benar tidak berguna. Samuel menundukkan kepalanya, dan tersenyum pahit. Dalam hatinya berkata, apa urusannya denganku? Bukankah ini karena kalian mengurung iblis itu, tetapi tidak berani berbicara? Dan lagi, di mana sekretaris Zhang? Tanya ketua asosiasi ke-6 dengan marah. Masalah yang begitu besar, mengapa dia tidak berpartisipasi? Apakah dia ingin memberontak? Ketua asosiasi ke-6, Samuel berkata tanpa daya, kamu lupa, sekretaris Zhang telah dibunuh oleh Erikin, kepalanya dipukul. Lalu kenapa kelapamu tidak dihancurkan? Kamu masih punya muka untuk hidup, kenapa kamu tidak pergi mati saja? Cibir ketua asosiasi ke-6. Samuel terdiam, dan terus menundukkan kepalanya dan berpura-pura mati. Sudahlah. Kepala ketua asosiasi mengangkat tangan, untuk menghentikan kekacauan di tempat kejadian. Percuma berbicara begitu banyak omong kosong, sekarang asosiasi Budo di kota B telah diambang kematian. Satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah menghancurkan pemberontak dan mengakhiri kekacauan ini. Kultivasi anak ini tidak lemah, dan aneh tidak bisa diprediksi. Bahkan jika aku menunggu, aku tidak bisa menganggap enteng, harus menggunakan alat fase kesempurnaan. Beberapa ketua asosiasi kota B kagum. Fase kesempurnaan tidak bisa dengan mudah dipegang, tetapi dengan sebuah gerakan akan menguncangkan bumi, dan hatu akan menagis. Saat itu, tidak ada yang boleh menyembunyikannya, peringatan kepada semua orang, masing-masing punya pikiran sendiri, tapi kali ini harus bersatu, hanya dengan rencana ini, kita dapat membentuk kembali citra asosiasi Budo di kota B. Jangan ragu dengan melakukan segala kemungkinan, lawan, dan bunuh dia. Kepala ketua asosiasi dengan mata besar, dan nadanya terdengar seperti ingin membunuh. Benar. Yang lainnya mengangguk. Bagaimana dengan penindasan terhadap iblis wanita? Tanya ketua asosiasi ke-4 mengerut kening. Hanya dengan barang tersebut. Jawab kepala ketua asosiasi. Barang yang ditinggalkan oleh orang itu. Wajah yang lain sedikit berubah. Sekte Qin, di dalam istana utama. Erikin memegang pedang giok di tangannya, menghadap ke orang-orangan yang tidak jauh. Ini adalah target yang secara khusus disesuaikan oleh Yinayan yang diatur oleh Erikin, tubuh yang kekar dan tinggi, mencapai ranah superior master.
Sambil menggoyangkan pergelangan tangannya, menarik bunga pedang, dan kemudian Erikin mengayunkan pedangnya. Bang! Sebuah pedang yang tidak mencolok melesat di udara, dan mendarat tepat di atas orang-orangan logam. Kemudian orang-orangan itu terbagi menjadi dua seperti tahu, dan kemudian hati Erikin tergerak, dan pedang itu meledak, tiba-tiba meledakkan puluhan boneka di sekitarnya sampai berkeping-keping. Yinayan yang di samping matanya tiba-tiba melebar karena shock. Dia bisa merasakan, jika pedang ini menebas ke arahnya, hasilnya tidak akan beda jauh dengan orang-orangan itu. Memang benar alat fase kesempurnaan. Merasa nafas sederhana dan panjang di Jade Sword, Erikin sedikit emosional. Ketika dia mendapatkan benda ini dari keluarga Sue, dia hanya melambaikannya ke langit dan tidak bisa benar-benar mengalaminya. Dalam eksperimen dengan orang-orangan ini, dia tidak menggunakan banyak reiki, dan hanya mengandalkan kekuatan sendiri. Dia memiliki kekuatan seperti itu, benar-benar menakutkan. Tetapi asosiasi Budo di kota B, juga mempunyai alat fase kesempurnaan. Jika mereka begitu kuat, aku bertanya-tanya apakah tubuhku bisa menahannya. Erikin memiliki kekhawatiran di hatinya. Segera, ketika Yinayan berseru, dia memutar bilah pedangnya, dan membelai lengannya. Jika dilihat orang luar, pasti akan lebih mengejutkan lagi. Alat fase kesempurnaan begitu tajam, sehingga tidak ada yang berani bereksperimen dengannya. Namun bilah Jade Sword menebas, dan kulit Erikin akan robek, dan akan berdarah. Erikin mengerutkan kening, merasakan kekuatannya. Kemudian jurus kekekalan tubuh dioperasikan, lampu kemasan menyala, dan lukanya langsung sembuh. Tubuh fisikku sangat kuat. Jika ada terjadi apa-apa, alat fase kesempurnaan ini akan menahan tubuh fisikku. Tapi jika ada lebih, maka akan terjadi cedera parah. Guru, Alexander Ye datang. Sementara Erikin berpikir, Davison Su masuk dan berkata, "Oh, sudah begitu larut, apa yang dia lakukan?" Erikin mengangkat kepalanya, sedikit mengernyit, kemudian terdengar suara tawa yang sinis. "Haha. Erikin, sudah lama tidak bertemu, kamu Sektekin sangat bergaya sekarang." Alexander Ye berpura-pura, melangkah dengan gerak kaki besar, dan perlahan-lahan masuk. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.